Bikin personalized setup di CDJ 3000 hanya dengan flash disk. Cara ini berguna banget terutama buat kalian yang suka perform di tempat-tempat berbeda. Hello guys, welcome to Doms DJ Channel. Ketemu lagi sama gue Mandela, dan hari ini kita akan masuk ke Doms DJ tutorial. Kalian pernah gak sih lagi perform, pas lihat si DJ-nya sama, tapi settingannya ada yang beda. Settingan di sini tuh kayak layout, susunannya, waveform color, dan sejenisnya. Nah, kita sebenarnya bisa bikin personalized setup versi kita sendiri dalam flash disk kita. Dan caranya gampang. Sebelum gue lanjutin, gue mau kasih tahu dulu buat lo yang bingung mau download lagu DJ, bisa langsung aja ke www.kupingdj.com. Ada DJ set yang bisa lo dapetin lengkap dari urutan lagu, hot cue, looping, jadi lo tinggal mainin aja. DJ set ini juga bisa langsung ke Rekordbox, Serato DJ, dan Virtual DJ. Support Doms dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Pastinya gue akan sharing tentang kreatif, tips and trick, review, breakdown, dan bedtime DJ story. Personalized setup ini caranya ada dua untuk mengaplikasikannya. Yang pertama, kita bisa setting secara default di Rekordbox laptop kita. Dan yang kedua, kita setting langsung di Rekordbox flash disk kita. Oke, pertama-tama kita buka dulu Rekordbox-nya. Lalu kita ubah performance mode ini ke export mode. Jangan lupa kita colokin flash disk kita, karena flash disk ini yang nantinya akan membawa settingan personalized setup kalian. Oke, sekarang kita masuk ke settingan langsung di Rekordbox kita. Jadi setiap flash disk yang kalian colok ketika kalian sync dengan flash disknya, maka settingannya akan terbawa otomatis secara default ke flash disk yang kalian colok. Nah, di sini kita masuk ke preference, lalu kita ke kolom DJ system. Nah, di dalam DJ system ini ada banyak settingan yang bisa kalian urutin sesuai keinginan kalian. Kita mulai dari general. Nah, untuk general ini, di sini untuk CDJ dan XDJ, ini waveform colornya secara default kalian mau yang mana? Misalkan yang ini blue dan ada yang RGB. Kalau gue di sini pakai yang 3 band. Lalu untuk waveform current position, ini untuk waveform position kalian mau di tengah atau di kiri. Nah, oke, kalau gue pakai yang center. Lalu untuk key display format, ini kalian mau yang klasik atau alphanumeric. Nah, kalau gue pakai yang alphanumeric. Lalu selanjutnya di sini ada tab untuk kategori. Nah, kategori ini yang biasanya ada di tab kiri dari CDJ kalian. Biasanya ada di bagian kiri browser, itu kalian mau pakai yang mana aja. Nah, untuk yang aktif ini adalah yang muncul nih, yang di sebelah kanan. Nah, misalkan kalian di sini untuk artis atau album ini kalian jarang pakai. Nah, kalian tuh bisa rubah ini jadi inaktif. Jadi dia nggak akan muncul di CDJ kalian. Ini kita tinggal klik aja yang panah kiri. Nah, begitupun sebaliknya kalau kalian misalnya mau masukin yang di sebelah kiri yang inaktif ini. Lalu kalian klik yang panah kanan. Dan untuk urutan ini kalian juga bisa rubah. Misalkan kalian mau prioritasin playlist paling atas, itu kita tinggal klik playlist lalu klik yang up. Next, untuk sort ini juga sama. Kalian mau sort by artist, album, BPM, rating, atau key. Atau ini misalnya mau kalian buang, itu kalian juga bisa. Nah, kalau misalkan kalian mau tambahin, caranya juga sama. Misalkan yang di sebelah kiri ini, kalian mau sort by date. Ini nih, dari tanggal penambahan ke dalam flash disk kalian. Ini bisa juga. Kita tinggal klik aja, lalu klik ke panah kanan. Dia akan masuk ke sort aktif. Lalu untuk kolom ini untuk menunjukkan next track kalian. Nah, ini kalau di sini gue pakai yang not specified aja karena belum tentu semuanya ada artis albumnya, jadi kita pakai yang not specified aja. Lalu untuk tab my setting, nah di sini untuk DJ player dan mixer nih, ini settingan secara utility dari CDJ atau DJM kalian. Nah, untuk di CDJ ini ada DJ setting, misalkan untuk play modenya kalian mau yang single atau continue. Terus eject load-nya kalian mau aktifin atau enggak, hot cue auto load-nya kalian hidupin pastinya, auto cue level, time mode ini mau secara default mau di remain atau di elapse. Lalu untuk auto cue-nya ini kalian bisa aktifin juga dari sini. Dan ini secara default ketika kalian masukin flash disk kalian ya. Bahkan sampai misalkan kecerahan dari CDJ kalian itu kalian juga bisa atur dari sini. Misalkan kecerahannya kalian mau di 5 atau di 3, itu bisa. Dan untuk bahasa juga kalian bisa atur dari sini. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kalian perform di Jepang, kalian bingung CDJ-nya bahasa Jepang, kalian tinggal colok flash disk kalian, maka dia akan terload yang bahasa Inggris.
Lalu ada juga untuk display indikatornya, ini kalian bisa setting defaultnya mau seperti apa. Nah untuk mixer ini juga ada nih, untuk mixer DJ setting. Nah mungkin kalian bakalan nanya, ini untuk mixer kan kita colok flash disknya ke si DJ. Gimana caranya si mixer baca? Nah jadi disarankan untuk menggunakan settingan-settingan ini, si DJ dan DJM kalian semua terhubung dengan Pro DJ Link. Jadi misalkan kalau kalian colok di si DJ yang B, maka di si DJ lainnya pun itu akan ikut untuk settingan yang sudah kalian setup. Nah untuk di mixer ini ada banyak, untuk mulai dari channel fader curve, headphone, mic setting kalian, talk over level kalian mau di berapa, itu kalian bisa setup semua dari sini. Bahkan untuk brightness-nya juga sama, bisa. Nah ini dia di bawahnya ada tulisannya nih, link must be active. Jadi Pro DJ Link kalian harus terkoneksi untuk menggunakan secara penuh untuk fitur-fitur ini. Lalu di tab hot queue ini ada auto load untuk hot queue-nya, ini udah pasti kita hidupin. Oke, sekarang kita ke tab column device. Di sini untuk pilihan jenis library dari flash disk kalian, mau untuk Opus Quad atau CDJ atau XDJ. Nah, kalau misalkan settingan ini udah kalian setup semua, nah ketika kalian colok flash disk, otomatis settingan tadi secara default akan masuk ke dalam flash disk kalian. Dengan catatan ketika kalian colok flash disknya, itu kalian pilih yang Sync My Tag. Nah tapi kalau misalkan kalian pakai flash disk lain yang tidak sync tag dengan record box kalian juga masih bisa berubah-ubah untuk flash disk settingannya. Dan settingan ini menjadi personal settingan dalam flash disk kalian. Caranya kita tinggal masuk aja ke device, ini flash disknya sudah tercolok, kita tinggal klik. Dan di general kalian bisa kasih nama untuk flash disk kalian. Untuk default color, waveform color, ini sama seperti settingan yang tadi, tapi secara personal dalam flash disk kalian. Ada juga untuk kategori, ini persis kayak tadi, kita bisa aktifkan dan deaktif untuk kategori yang tidak diperlukan. Kecuali yang warnanya abu-abu kayak gini, ini sudah default harus ada di flash disk kalian. Jadi kalian nggak bisa deaktif untuk yang warna abu-abu. Lalu di tab sort, ini juga sama persis seperti tadi. Lalu untuk tab column ini juga sama seperti tadi. Lalu ada juga tab color, ini untuk color comment di dalam flash disk kalian untuk warna-warna yang kalian setup di lagu kalian. Nah yang terakhir di sini ada my setting. Ini seperti yang tadi ada DJ player dan mixer. Tapi bedanya kalau di my setting ini kalian nggak bisa ubah-ubah untuk settingannya. Jadi settingan ini harus kalian setting langsung di dalam preference record box kalian. Oke, kalau sudah kalian tinggal eject aja flash disknya. Oke, sekarang kita cobain ya. Di sini udah ada CDJ 3000 dan kita coba masukin flash disknya. Nah, di sini CDJ-nya sudah terhubung dengan Pro DJ Link. Jadi kalau misalkan gue import dari settingan flash disk ini, otomatis akan masuk juga di CDJ sebelahnya. Nah, caranya kita tinggal masuk aja ke source. Untuk my setting yang tadi udah kita setup untuk CDJ dan DJM ya, itu kalian importnya di source ini. Jadi waktu kalian masuk ke source, ini nanti di sebelah kanan ada tulisan my setting lot. Nah, untuk my setting lot ini kita akan masukin settingan-settingan tadi ke dalam CDJ kita dan DJM kita. Tapi kalau untuk kayak kolom, sort, kategori itu udah otomatis terbaca tanpa harus kalian setting my load lagi. Oke, ini untuk player yang sebelah kanan sudah terload. Nah, kita tinggal load juga yang sebelah kiri. Kita tinggal masuk ke source lalu my setting load juga. Nah, kita lihat sekarang untuk settingannya. Di sini ini sudah mengikuti settingan yang tadi dibuat di record box kita. Kita lihat di display ini untuk brightness-nya di 3. Lalu untuk lock-nya juga ini unlock, ini persis seperti yang tadi udah kita setting. Sekarang kita masuk ke sortiran yang lain, kita tinggal masuk aja ke flash disk-nya. Nah tadi kita ada tambahin untuk kategori, itu ada date edit. Nah date edit ini secara default, kalau flash disk kalian nggak disetting dulu, itu nggak ada. Jadi ini baru masuk ketika kita udah setup kayak tadi. Ini dia udah ada nih, di paling bawah. Nah ini jadi tanggal untuk kalian kapan load lagunya. Ini misalkan kalian mau pilih lagu-lagu yang terbaru, itu kalian tinggal masuk ke 2023 dan di sini ada bulan 4 nih. Nah, bahkan ini sampai tanggalnya pun ada. Lalu untuk waveform ya, karena di sini tadi kita pakai yang 3 band,
maka warnanya akan ada 3 kayak gini. Jadi dia bukan yang RGB ya. Kita pakai yang 3 band waveform. Oke, itu dia cara personalize setup di Rekordbox DJ. Oke, sampai sini dulu tutorial dari gue. Thank you buat lo semua yang udah nonton. Support Doms DJ dengan cara like, comment, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Doms DJ, your daily DJ updates.